Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Anda semuanya. Yuk kita merenungkan firman Tuhan kembali dari tema tekun dan Kisah Rasul pasal yang ke-14 ayat 22-23. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur. Anugerah-Mu luar biasa dan kebenaran firman-Mu terus memerdekakan kami, menguatkan kami, menyehatkan kami, dan memberkati kami. Kami siap menerimanya siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22-23. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Nah, ini adalah kisah daripada pelayanan Paulus dan Barnabas ketika memberitakan Injil dan sebelum meninggalkan satu kota untuk kembali ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Paulus dan Barnabas menasihatkan kepada orang-orang yang sudah bertobat pada Tuhan Yesus. Apa nasihatnya? Tidak lain adalah supaya mereka tetap bertekun di dalam iman. Paulus dan Barnabas menguatkan orang-orang yang sudah bertobat kepada Yesus untuk tetap bertekun dalam iman. Nasihat yang sangat luar biasa. Nasihat yang berguna untuk jadi pegangan hidup. Bertekun dalam iman. Sekalipun ada godaan, ada guncangan, ada masalah, ada problem, mari tetap tekun dalam iman. Artinya tekun dalam iman, pegang teguh imanmu hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Setia pegang janji Tuhan. Setia dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi sudahkah kita semuanya tetap tekun dalam iman? Atau kalau situasi kondisi lagi tidak baik menurut kita kemudian menjadi kendor semangatnya. Kita kemudian malas berdoa. Kalau diajak berdoa alasannya banyak. Oh sorry, hari ini saya ada meeting. Meeting selalu ada hari, tapi doa tidak pernah merasa punya waktu. Padahal bagaimana meeting berhasil? Kalau berdoa. Dengan apa? Dengan tekun. Apa yang kita perbincangan dalam meeting akan berhasil. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai iman yang tetap kuat dan tangguh, bahkan sampai meraih piala kemenangan? Adalah bertekun. Terus menjalankan iman, terus mempraktekkan iman. Jangan mau digoyahkan sedikit pun oleh apapun. Jadi Paulus dan Barnabas menasihatkan hal yang sangat penting ini. Dan itu sebabnya jemaat-jemaat pelayanan daripada Paulus dan Barnabas itu kemudian mereka menerima segenap hati nasihat daripada Paulus dan Barnabas karena mereka pandang ini yang penting. Ini yang perlu untuk kita jalankan sesudah hambanya yaitu Pak Paulus dan Pak Barnabas harus meninggalkan kita. Harus tekun dalam iman. Bagaimana supaya kita bisa tetap menjadi satu, sama-sama bertekun dalam iman, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling mendoakan, saling melayani, saling mensupport, saling kerjasama dengan baik dalam ikatan kasih yang indah, satu persekutuan dalam tubuh Kristus. Bagaimana caranya? Harus ada yang memimpin kita, mengarahkan kita,
mengatur kita dengan seturut pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu sekarang tunjuk penatua-penatua, dan penatua ini harus penatua yang penuh dengan Roh Kudus dan hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kepemimpinannya tidak ngawur. Penatua yang memang hidup dalam firman supaya kepemimpinannya tidak berasal dari dirinya sendiri. Bukan dari ide-ide dia, bukan dari kata hati dia, tapi dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga mereka dalam ayat ke-24, mereka perlu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan perhatikan lagi di sini, dalam menetapkan penatua-penatua bukan asal tunjuk karena kita udah CS, kita temenan, kita sahabatan, karena you banyak memberkati saya tak tunjuk jadi penatua. No, karena kamu rupawan, karena kamu kaya, karena kamu mensupport pelayanan di gereja ini karena paling banyak, terus kemudian ditunjuk jadi penatua. No, dasar mereka juga tetap berdoa dan berpuasa. Jadi penetapan penatua pun mereka bersandarkan kepada keputusan Roh Kudus atau pilihan daripada Roh Kudus. Tidak sembarangan saja. Dan saya percaya doa dan puasa mereka dilakukan dengan tekun supaya tidak mendapat keputusan yang salah. Betul-betul keputusan Roh Kudus dan seirama, sejalan dan keputusannya Tuhan. Ini kita perlu perhatikan. Bekerja atau mengerjakan segala sesuatu di ladang Tuhan bukan asal sembarangan dan asal melakukan, tapi perlu betul-betul mengikuti pimpinan Roh Kudus dan cara kerja Allah, cara-cara kerja surgawi. Pasti apa yang kita lakukan dan kita putuskan tidak akan pernah salah. Dalam hal kita bekerja untuk pekerjaan sekuler pun kita juga perlu tekun. Karena kalau tidak tekun kita akan cepat bosan. Apalagi pekerjaan itu hanya itu saja atau secara monoton. Tanpa ketekunan kita akan bosan, kita akan jengah, kita akan jenuh, dan kita bisa tinggalkan dan kita akan bisa menjadi masa bodoh. Bagaimana bisa berhasil pekerjaan itu? Bagaimana akan berubah jadi berkat hasil pekerjaan kita? Semua harus dikerjakan dengan ketekunan. Tekun itu mengerjakan segala sesuatu dengan legowo, dengan sukacita, dengan roh yang rela, dengan hati yang tulus, dengan sikap yang teguh, dengan komitmen, dengan tanggung jawab, dengan kesetiaan. Wow. Dan melakukannya terus-menerus. Walaupun sudah berhasil, tapi akan terus melakukannya sampai lebih berhasil lagi, sampai makin berhasil, sampai menjadi sangat berhasil. Seperti yang direncanakan Tuhan untuk kita. Rencana Tuhan akan terjadi ketika kita juga melakukan segala sesuatu dengan tekun. Pekerjaan sekuler di dunia saja tahu prinsip ini. Nah, begitu juga dalam hal pekerjaan-pekerjaan rohani. Tekunlah di dalamnya. Jangan mudah tersandung. Jangan mudah undur dan kecewa ketika menghadapi ladang Tuhan ternyata banyak kerikil-kerikil tajam. Banyak bukit-bukit. Banyak parit-parit yang kalau kita meleng sedikit bisa terjatuh dalam melangkahkan kaki. Jangan mudah tersandung dan putus asa, kecewa dan hal itu sehingga kita dengan cepat hilang dari peredaran. Tekun, maka surga dan seluruh kekuatan fasilitas yang Bapa Surgawi sediakan bagi kita, karena penebusan Yesus Kristus, semua akan mendukung, membackup, dan bahkan kuasa Roh Kudus atas kemauan Tuhan akan memampukan kita berhasil dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berjumpa pada bulan yang akan datang. Saya percaya
Anda semakin bersukacita dan bergairah di dalam Tuhan. I bless you abundantly. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.